Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah para pemirsa dan juga para pencinta dari channel Paduan Gaul yang budiman dimanapun Anda berada, baik di Nusantara, baik di Pulau Jawa maupun di Pulau Sumatera atau di pulau-pulau lain, bahkan yang di luar negeri pun, semoga saja tetap diberikan kesehatan, keberkahan, dan juga mendapatkan sebuah manfaat setelah Anda menyimak dari setiap konten-konten dari channel Paduan Gaul. Dan terima kasih kepada seluruh pemirsa yang selama ini setia menyimak, melihat, dan juga mengamati dari setiap perkembangan channel Paduan Gaul. Semoga hal itu nantinya pun bisa membawa hal baik kepada diri Anda maupun keluarga Anda dan juga lingkungan Anda masing-masing. Dan alhamdulillah pemirsa, di kesempatan kali ini kami dari tim channel Paduan Gaul atau Majelis Al-Husaini Kudus, di mana di posisi keadaan sekarang ini kami sedang berada di wilayah Tegoanu, Kabupaten Grobogan. Desanya Desa Telogorejo Bueh. Di Desa Telogorejo Bueh, di mana tempat ini adalah salah satu cabang dari Majelis Al-Husaini Kudus yang sedang dirintis, di mana bagi para pemirsa yang dekat dengan wilayah ini nanti bisa bergabung ke rekan kami yang sudah ada di samping saya ini. Nanti pun jika memang belum paham kontaknya bisa dihubungi daripada rekan-rekan dari admin channel Paduan Gaul, di mana perkembangan saat ini dari Majelis Al-Husaini Kudus atau channel Paduan Gaul sekarang ini pun sudah mulai menyebar, di mana seperti halnya dawuh beliau, di mana kebaikan-kebaikan itu selalu ditanam dimanapun juga. Bukan hanya di sana, namun semua nanti berproses. Jika memang sudah saatnya penyebaran-penyebaran hal baik, hal positif pun akan semakin banyak meluas di wilayah masing-masing. Dan kebetulan ini sedang di posisi Majelis Al-Husaini Kudus cabang Tegoanu Grobogan. Dan ini alhamdulillah tempatnya sudah digunakan untuk jamaah dzikiran. Sebelumnya teman saya ini minta tolong dulu untuk menyemprot areanya, di mana area ini beberapa waktu itu terjadi hal-hal yang dimana banyak-banyak pengaruh negatifnya. Karena apa? Banyak hal-hal yang sifatnya itu mengganggu, baik dari bisikan maupun hal-hal yang mendatangi dari rekan kami ini. Maka dari itu, melalui perantara media air Zam-Zam Asma dipakai untuk menetralkan energi negatif. Sudah kami contohkan sedemikian rupa jelasnya, dan juga cara pandangnya pun sudah kami sampaikan. Jadi jangan salah paham, salah lirik, ataupun nanti salah pengertian. Karena apa? Lagi-lagi kalau Anda salah pengertian berarti nanti Anda sendiri yang mengalami kerugian. Ini saya minta tolong Mas Ahmad. Tolong ini disemprotkan Mas Ahmad. Tadi sudah saya tetesi 21, sudah dipasut lengkap. Ikuti Mas kameramen ya, sebentar. Udah aman. Aman. Yang dalam aja, yang memang kurang area situ. Terus nanti dalam itu yang belum disemprot. Nah itu terus diikuti Mas kameramen. Itu caranya pemirsa seperti yang dilakukan penyemprotannya oleh Mas Ahmad. Itu media kalau kita berada di rumah, karena ada media atas, ada media bawah. Kalau media bawah itu nanti menggunakannya media saat kita mengepel. Kalau lantainya mungkin keramik, granit, atau marmer dan lain sebagainya. Semoga disimak dari awal hingga akhir.
supaya nanti mudah paham dan juga mudah dipraktekkan. Iya, monggo. Nah, ini sudut-sudutnya. Ini mungkin tinggal beberapa saja pemirsa karena sebagian ruangannya itu sudah disemprot. Udah. Itu bunyai-bunyai. Bunyai-bunyainya semprot aja mas, nggak apa-apa. Biar glowing. Biar glowing. Biar tambah gemoy. Kanan katanya itu begitu. Udah mas. Alhamdulillah, terima kasih ya. Terima kasih sudah dibantu penyemprotannya. Begitu pemirsa step by stepnya yang sangat mudah dipraktekkan bagi siapapun juga. Mindset, cara pandang, pola pikirnya pun sudah kami sampaikan. Bukan kita untuk mengkultuskan benda ini, tidak. Dimana benda ini hanya menjadi perantara memudahkan kita untuk berbuat baik, terutama dimudahkan kita beribadah taat pada Allah. Karena apa? Benda ini yang menjadi perantara untuk mengusir jin, siluman iblis dalam tubuh kita maupun di rumah atau tempat-tempat lainnya. Nah, ini kebetulan alhamdulillah saya sudah ditemani rekan saya, di mana ini saya tak ngobrol sebentar, intermezzo. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan sinten niki atau siapa? Dengan Muhammad Hakim. Pak Yai Hakim. Ini agak bercanda pemirsa. Gus Hakim. Nah, ini semoga nanti dijadikan mengampu ya, menjadi pemimpin di Majelis Al-Husaini cabang Kudus di wilayah Teguwanu Grobogan ini. Gimana kabarnya Pak Hakim? Alhamdulillah sehat. Sehat. Alhamdulillah sehat ya. Sehat. Keluarga sehat nggih. Alhamdulillah sehat. Dan rutinitas jamaahnya pun sudah dimulai kan? Alhamdulillah kemarin tanggal malam Kamis, Rabu malam Kamis. Alhamdulillah di awal itu kemarin ya malam Kamis itu. Masih setelah suasana Idul Fitri ini ya? Iya, alhamdulillah. Kita diizinkan amaliyah sama rekan-rekan tetangga sini lah. Terus ini semenjak tempat ini sering dari dahulu Anda mengamalkan amalnya di rumah ini sampai juga digunakan untuk rutinitas jamaah, adakah hal-hal yang sifatnya mengganggu daripada pengaruh gaib atau pengaruh-pengaruh nyata? Ada banyak Mas sebenarnya. Dari awal permulaan dulu kita waktu mau masuk di Al-Husaini dulu. Yeah. Dari awal itu sudah banyak cerita-cerita itu panjang sekali. Ketika awal saya mencari masjid yang di Padepokan Gaul itu sampai kurang lebih ada 3 hari itu. Ada 3 hari itu wirawiri ke Kudus, Teguwanu Kudus sampai 3 hari. Bahkan itu ada yang aneh ketika saya tanya temen yang orang Kudus itu, temen kerja itu, di HP kita cari di map. Itu punya teman saya, itu mapnya ada kelihatan bahwa itu Padepokan Gaul ada, tapi anehnya di HP saya enggak kelihatan. PG itu kayak hilang gitu loh. Kayak hilang. Itu benar-benar aneh. Bahkan orang sekitar juga bilang gitu.
yang enggak tahu, yang di situ enggak tahu, tapi kita juga enggak istilahnya enggak patah semangat lah, karena kita hati mungkin terpanggil untuk mencari Iya. apa namanya Masjid Al Husna itu, bahkan kita kan juga belum tahu isinya apa, di dalamnya apa gitu. Masjid di situ. Oke. Itu Itu awal. awalnya. Ya. Dan satu hal kan biasanya menurut pepatah pemirsa, tak kenal maka tak kenal, sayang. iya. Kan gitu. Jika mau sayang ya harus kenal dulu, PDKT dulu, lebih dalam dulu dalam ini hubungan personalnya kan gitu ya. Iya. Iya Mas bagus. Terus ini yang ingin saya tanyakan, kalau yang lalu kan sudah banyak Iya. disampaikan. Terus kisah yang memang real nyata baru-baru saja terjadi, mungkin ada bisikan atau gambaran bayangan waliullah atau Iya. siapa yang mungkin levelnya sudah berbeda dengan masa lampau. Iya, itu kemarin kita kan ya istilahnya apa yang didahulukan Yai kan kalau tingkatan yang 21 terus amaliyahnya kan 21 terus 41 kan amaliyahnya 41 kan gitu Mas. Kita dari akan Yai, alhamdulillah kita waktu itu amaliyah dikir 41. Dikir malam ya Dikir mulai malam, iya. dengan cara seperti itu tadi. Itu kita mulai itu ya kita kayak suara itu masuk. Dia bilang seperti ini. Nanti kalau ada bahasanya di situ dia bilang senior kamu yang istilahnya ada memberikan katakanlah itu bimbingan lah maksudnya itu. Nanti kamu ikuti, dia bilang seperti itu. Itu entah apa namanya itu bisikan apa khotir atau apa kita juga nggak tahu lah maksudnya itu seperti itu. Cuman kita kan kadang juga apa sih sebenarnya itu apa gitu. Itu yang sifatnya Bisikan gaib itu. Alhamdulillah kita istilahnya ndak diikuti lah maksudnya itu. Terus yang sempat menjadi gambaran seorang waliullah, wali kutub, wali agung itu nyata. Iya. Gimana itu kalau disampaikan sekalian iya, dari itu waktu itu dia bilang gitu. Itu pembimbingnya. Pembimbingnya itu katanya yang bilang itu beliau Kanjeng Syekh gitu. Syekh Abdul Qadir dia bilang seperti itu. Enggak, dan setelah jenengan lelakon di rumah secara pribadi, Anda didatangi juga sosok beliau dengan gambar beliau itu. Iya. Asli nyata ya. Iya. Gambarnya itu. Itu bukan di mimpi waktu itu. Bukan yang dia bilang itu pembimbing Syekh Abdul Qadir itu kayak apa ya? Istilahnya kita enggak ngarani istilah. Dia bilang seperti itulah. Seperti itu. Man juga ada yang mengajak lah maksudnya. Mengajak untuk ikut, mungkin ada rentetannya dengan yang waktu bisikan itu juga mungkin. Setelah bisikan itu datang setelah Anda didatangi oleh seorang tertentu yang dimana konon katanya sudah senioritasnya tinggi di Al Husaini, dimana setelah itu mewujud bisikan-bisikan tadi untuk mengikuti senior. Lalu yang kedua juga muncul wujud sesosok waliullah, wali agung Syekh Abdul Qadir Al Jailani. Kan gitu. Setelah itu efeknya apa lagi? Mungkin menjadi hawa panas atau apa di area tempatnya ini? Itu yang kemarin tuh Mas Itis, yang kemarin waktu ya setelah lebaran ini. Kita kan kalau di sini istilahnya lebaran kan sampai sebulan penuh lah kita kan namanya kesibukannya masing-masing. Silaturahminya itu pas lebaran di Kecamatan Gaji pulang sampai rumah. Pas malam tuh istri panasnya itu enggak karu-karuan panas itu sampai kita aja juga alhamdulillah kita tarik kan alhamdulillah udah gak enakan. Cuman paginya itu muntah darah Mas. Gangguannya sampai seperti itu ya pemirsa. Muntah darah itu kita juga alhamdulillah kan hati tenang maksudnya hati cuman ya apa gitu kita aja mikirnya apa kodam sendiri atau apa kan namanya kita juga salah banyak salah kan gitu masih belajar lah bisa belajar dan tetap niat Anda pribadi itu tetap dengan niatan yang penuh seperti apa yang didawahkan beliau sang guru gitu ya. Dimana pemirsa niat jika kita memiliki niat yang melenceng nanti godaan dan gangguan itu lebih banyak. Karena apa? Keinginan kita inilah yang membuat banyak gaib itu akan membaca keinginan kita bahkan untuk menipu kita sendiri. Jadi bagi pemirsa yang ingin belajar nanti
tetap dijaga niatnya, dibulatkan dalam rangka ilahi angta maksudi waridoka matlubi, taat pada perintah Allah dan hanya mengharap ridho Allah gitu ya. Iya. Dan jangan patah semangat. Kandungan Mas Titis. Siap. Semoga ini para pemirsa yang ingin belajar dan dekat dengan wilayah Tegowano, Grobogan, nanti dimudahkan untuk belajar di sini bersama-sama dengan rekan kami yaitu Hakim. Ini canda Biasa. loh ya, canda, gak apa-apa toh. Enggak apa. Slow. Nah ini alhamdulillah sehat ya, tapi Alhamdulillah posisi sehat. keluarga. Oke, terima kasih Ya, atas termasuk sedikit. ada yang paling nyata itu istri Mas Tis. Itu ada kayak hitam-hitam di sini, terus yang kemarin tuh habis muntah darah itu sampai ini kemerah-merahan yang hitam yang ada di sini itu. Gangguan ibarat Gangguan, kata ya. halal gaibnya sampai sedemikian rupa Apalagi itu. kemarin kan habis yang dikiran bersama itu. Wah, tambah kelihatan banget. Oke, ya ini kita kuat ya Pak Hakim atau Hakim. Terima kasih atas waktunya. Nggih, Saya tak minjem sama-sama. mic-nya. Ini mediator Mas Ahmad. Nah, ini Mas Ahmad jomblo, ganteng. Sambil merokok Pak Hakim, nggak apa-apa. Siapa ya? Nanti kita ulas satu persatu pemirsa. Bismillahirrahmanirrahim. Semua energi negatif dalam tubuh mediator ini akan mas diuapkan, dilempar semua. Lempar semuanya. Bersih, semakin bersih. Terus menguap. Sallallahu alaihi Muhammad, wadah dan juga raga mediatornya semakin menguap. Kuat. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Ini kita kuat di mana Majelis Al-Husaini cabang Al-Husaini Kudus yang sekarang di Tegowano Grobogan ini mengalami banyak gangguan sebelum dan sesudah digunakan untuk jamaah dikira. Kita kuat sisi gaibnya seperti apa, semoga bisa dipahami baik-baik, diambil positifnya, tinggalkan sisi negatifnya. Mohon izin, mohon doanya, semoga lancar semuanya, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin makhluk gaib terkuat yang mengganggu tempat ini, yang mengganggu orang-orang yang menghuni tempat ini, yang asli, di mana sebelum dan sesudah tempat ini digunakan untuk dari makhluk gaib yang paling kuat, yang asli. Ketarik ke tangan saya. Masuk. Otomatis menyesuaikan. Sallallahu alaihi Muhammad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam ini langsung kembali kepada dirimu. Sallallahu alaihi Muhammad. Terus keluar. Aku ki pembimbingmu. Pembimbing. Wih, kamu hebat sekali. Oh, aku turun ceramah iki. Kamu ceramah. Ya, ceramahlah sebentar. Sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan golongan apa? Wali. Wali kutub. Otomatis terbuka semua. Sallallahu alaihi Muhammad. Salamnya kembali. Sallallahu alaihi Muhammad. Ketahuan jelas. Sallallahu alaihi Muhammad. Iya, aku jujur. Kalau kamu tidak jujur, tubuhmu terpenggal. Sallallahu senjata. Memotong lehermu. Kalau kamu jujur dilepas. Sallallahu alaihi Muhammad. Lepas. Galak sekali kamu pada saya. Allah. Tidak galak, semua ada konsekuensinya kok. Iya ya. Saya mengakui. Saya hanya mengelabui. Mengaku-ngaku sebagai wala kutub. Syekh Abdul Qadir Jilani. Wih, na'udzubillahi min dzalik. Bisa itu? Syah. Yang asli itu hanya satu. Iblis kan itu ada banyak. Banyak yang mengaku, banyak orang yang tertipu. Kamu sampai mau wujud di tempat ini waktu-waktu yang lalu? Cuman
setengah dari beberapa pasukan saya sudah kembali lagi ke dalam kesatuan saya yang saat ini dibimbing lagu langsung daripada Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini temanmu. Saya Dari sebenarnya matanya dia itu bisa melihat seluruh gaiban yang ada di sekitarnya maupun daripada jarak jauh. Basiron itu. Zainal. Melalui proses saya yang mengelabui dia terus menerus dan dia percaya, disitulah saya membukakan dalam matanya bisa melihat hal-hal gaib. Sebenarnya Buka tabir kegaiban. Sebenarnya saya nggak ingin meranah kepada orang-orang tadi, tapi ada hubungannya berarti antara teman saya dan tempat ini dengan orang yang pernah datang ke tempat ini, di mana mengaku sebagai sosok senior, di mana dia juga mengaku harus membimbing. Itu ada hubungannya. Dah. Na'udzubillah. Ketika tuan saya yang saat ini saya ikuti, dia berkeliling di sebuah tempat. Dia juga berdakwah. Kalau dakwah mah itu bebas, haknya dia. Tapi kalau itu nggak sesuai kan ya harus disesuaikan. Iya toh? Apa yang harus disesuaikan? Dia itu sesuai dengan arahan saya. Arahan kamu mbah apa? Mbah iblis. Sudah lurus jalannya, tidak menggok-menggok seperti kamu. Kamu itu belum menemukan jalan yang lurus. Saya belum menemukan jalan lurus. Hebat. Kamu ikuti saya. Saya akan membimbingmu ke jalan yang lurus. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi begitu toh ternyata. Berarti pengaruh-pengaruh daripada sosok orang tadi yang sebenarnya nggak ingin saya bahas, nggak ingin saya sebutkan itu masih kuat sebenarnya di wilayah tempat ini. Masih. Karena ketika dia datang di sebuah tempat, dia juga menyebarkan energi positif menurut dia. Oh, isinya kamu tapi yang disebar positifnya itu. Ya, apa yang dia ucapkan, itu saya yang berbicara. Na'udzubillahi min dzalik. Kamu salah satu kodamnya ini. Saya bukan salah satu yang terkuat. Saya hanya pasukan kecil. Oh. Tapi saya ada yang mengawasi saya. Apa kesulitan kamu untuk menaklukkan orang-orang yang di sana? Disitulah ketika saya mendapatkan kesulitan, saya melapor kepada yang tinggi yang sudah menyasut dalam jasad orang itu. Berarti setiap dia datang ke tempat tertentu, kodam dari ilmu dia itu pasti akan tersebar dengan sendiri. Ya, apabila ada dari sebuah tempat di mana tempat itu orangnya lengah, pasti masuk dan akan mempengaruhi di dalam ibadahnya, dalam keimanannya, dalam apa yang dia jalani saat itu. Dan nanti apabila dia menuruti daripada kodam-kodam yang sudah menyebar, sudah masuk dalam jasadnya, apabila berhasil, disitulah akan diluruskan ibadah-ibadahnya yang melenceng-melenceng itu. Menurut kamu ibadah kami sudah melenceng gitu? Ya, ibadah kamu itu menggok-menggok ini. Tidak sampai langsung ke Allah. Hebat kali kamu ini. Berapa kamu sudah? Untuk apa saya mengetahui? Kamu mengetahui. Ada berapa kamu sudah? Saya hanya iblis kecil. Berapa tadukmu? Baru 3. Piro? 3. Bohong. Kalau kamu bisa melihat 80 yang paling kuat. Masuk. Terus setelah kamu berada di tempat ini, apa yang kamu kerjakan selain kamu membisiki? Ya. Tuan saya itu solusi. Solusi bagi orang-orang yang jalannya menggak-menggok itu. Ketika orang yang menggak-menggok itu dikasih solusi tidak mau, saya yang mencari masalah. Entah itu buat sakit, keimanannya menggak-menggok, tidak tahu ini benar dan salah. Disitulah dia akan sakit dan kembali mencari solusi kepada Tuhan saya. Entah itu nanti diobati, ibadahnya diluruskan. Disitulah solusi-solusi daripada orangnya dia. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi seperti itu kerjaanmu. Mau apa? Saya mau ngopi aja ini loh. Kamu gak usah ngopi ya? Usah. Cukup roh manusia saja setorkan pada saya. Wih, enak sekali. Roh manusia itu mahal loh. Terus ini,
di saat kamu membuat sakit, itu caranya kayak apa? Padahal iblis itu tidak terlihat, namun bisa membuat sakit secara nyata kepada manusia. Ya, beda tuh. Kalau di dalam hatinya tidak tertancap iman yang kuat dan dia tidak berlandaskan pada orang yang benar-benar tunjuk oleh Allah, itulah kelemahan manusia itu. Terus ini yang saya tanyakan kepada kamu, datangmu ke tempat ini sebelum dimulai tempat ini digunakan untuk jamaah bersama oleh teman kami gitu. Sebenarnya saya dan juga tuan-tuan saya itu berkeliling. Mana tempat dan posisi rumah yang bisa kami masuki, kami kasih solusi. Kamu berarti mengatasi masalah tanpa masalah berarti. Kalau solusi tidak bisa, kami cari masalah. Nanti dia lari ke tuan saya. Tuan saya itulah solusi dari segala masalah. Ibadahmu itu ada yang tidak benar. Ibadahku? Weh, kamu lihat ibadahku? Weh. Belum lurus itu kamu. Belum lurus. Memang saya masih bencong-bencong ini kok. Makanya, ya ikuti saja tuan saya. Enggak mau ah. Terus ini yang ingin saya tanyakan. Setelah kamu menempati tempat ini kan juga digunakan untuk kegiatan positif, di antaranya digunakan untuk jamaah zikir bersama. Apa yang kamu rasakan sebagai golongan bertanduk, ya, di mana kamu juga memiliki tuan yang tinggi levelnya, di mana tuanmu juga sosok manusia juga ada toh. Dampaknya apa? Bentroknya kayak apa? Timbul energi kah secara nyata atau hanya gaib saja? Ya, saat kami leluasa, saat ada orang yang berkumpul di sini, belajar menimba ilmu lah, belajar kembali kepada Allah lah. Saya tidak bisa dengan leluasa mempengaruhi orang-orang yang belajar dengan cara yang benar. Saya sebutkan saja kejujuran saya pelan-pelan. Ya memang kalau kamu bohong terpotong-potong loh. Tidak ada orang yang mendengar. Kenapa? Kalau saya jujur, saya pelan-pelan saja. Jadi keras otomatis. Ya. Ketika kami bentrok, seluruh pasukan saya, setengahnya saya kembalikan lagi kepada tuan saya. Ketika nanti orang yang sudah berkumpul, sudah menyebar, disitulah nanti saya tarik pasukan lagi untuk mempengaruhi orang itu yang sudah belajar maupun lagi belajar. Terus hal-hal yang membuat kamu gagal tadi kan sudah kamu sebutkan, kamu sempat dibentroki kan gitu. Terus satu hal, kenapa kamu bisa membuat gangguan secara nyata di tubuh istri dari rekan saya yang membimbing di tempat ini? Apa? Karena ngeyel orang yang ada di sini. Sudah dikasih solusi, malah mencari ribut. Disitulah tuan saya di dalam hatinya dia tidak terima dengan debatan-debatan orang yang ada di sini. Dia dalam hatinya itu sangat hitam sekali, menyimpan amarah dan dendam. Solusi sudah disampaikan, malah ditolak mentah-mentah. Dia dengan segala keilmuannya keluarkan untuk mengganggu, menggoyahkan iman yang saat ini sudah dia pelajari. Situlah dia mengirimkan ilmunya pada orang-orang yang membantah daripada apa yang dia jalankan. Ketika orang yang saat ini sudah dikasih solusi sakit, nanti obatnya ya ke sana. Larinya itu ke situ. Nggak bisa obat lain gitu. Minum obat-obatan nggak bisa. Ya. Bohong kamu. Nanti misalkan kalau tidak tersembuh-sembuh, mana-mana tidak tersembuh, disitulah dia dengan keyakinannya dengan jalan yang lurus itu tadi. Terus di tempat kamar ini ataupun di wilayah ini saat didatangi orang itu seperti hanya yang selalu mengintai, melihat-lihat, memata-mata, itu siapa? Kamu dan pasukanmu? Di luar daripada tempat ini. Ada yang berhasil masuk, cuma hanya sedikit. Kalaupun sedikit, itu pun kekuatannya tidak seperti yang di luar, dilucuti sedikit demi sedikit. Siapa yang melucuti kekuatanmu dan kekuatan pasukanmu yang tinggi tadi? Malaikat. Malaikat dari apa?
Tidak tahu saya. Nggak tahu. Tidak mau menjawab, bukan tidak tahu. Ya udah, saya hanya punya air ini aja. Minum mah. Panas nanti kamu. Wih, panas. Kok bisa toh? Dicoba siram wajahmu. Aduh, Lama-kelamaan memang ini karma sebenarnya buat saya ini. bagus. Oh iya ya, saya tidak sesuai dengan apa yang saya ucapkan. Nggak sesuai, tambah sakit. Panas terbakar. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Kalau kamu tidak saya kan jujur, hanya baik-baik saja. ya udah. Kalau baik-baik saja, assalamualaikum. Tolong dibantu lepas. Allah. Sudah lepaskan. Kenapa Mata matanya? saya masih bakar. Rasa terbakarnya hilang. Oh Allah. Nanti saya laporkan kepada Tuhan saya kamu. Wih, Tuhan yang mana? Manusia. Yang lebih tinggi. Ya udah, kalau saya kan prinsipnya kalau mati dibunuh sekarang, yuk nggak apa-apa. Kalau Allah menghendaki saya meninggal sekarang, yuk nggak apa-apa. Kalau besok, iya nggak apa-apa. Rupanya teman-teman saya sudah kamu habis tuntas. Wih, emang saya apaan? Saya mencium teman-teman saya yang sudah entah itu di kaki dan di kepalamu Wih, tidak berhasil masuk di dalam hati kamu. oh yang dikatakan sebagai cahaya itu, mewujudnya sebagai cahaya itu. Mereka mewujudnya Berhasil. sebagai apa? Berhasil. Ya udah nggak apa-apa. Mungkin kamu nanti juga mengalami hal yang sama. Kembalikan teman-teman saya. Loh, emang saya bisa? Oh, saya nggak bisa apa-apa kok. Kamu yang menghabisi, kamu yang harus bertanggung jawab. Loh, gimana? Kok bisa saya harus bertanggung jawab? Itu kan ya kehendak Allah atau seperti itu. Saya mau baca Al-Quran. Wih, kamu nggak kepanasan baca Al-Quran? Dengan santainya saya membaca Al-Quran. Subhanallah, ini iblis bukan rencek kalau kayak gini berarti ya. Coba silakan. Assalamualaikum. Nggak boleh. Kalau kamu sendirian pasti akan kamu saya bacakan. Biar apa? Saya kepanasan. Kan. Terus. Bahwa inilah yang kamu cari-cari. Jadi cara menipumu itu semakin hari semakin halus. Saya menyesuaikan kadar keimanan daripada manusia itu. Na'udzubillahi min Ada yang dzalik. secara kasar, ada yang secara halus. Menyesuaikan. Kalau yang tipenya sudah tinggi kayak kamu ini nggak perlu cara-cara kasar. Hanya pasukan aja yang kasar itu. Hanya meluruskan apa yang kamu jalankan. Ini loh kamu salah, ini loh kamu salah. Ini loh yang harus kamu jalankan. Itu saja. Terus ini yang saya tanyakan. Tempat ini kan sudah mulai digunakan untuk jamaah dzikir bersama. Lalu ke depan insya Allah mungkin tambah besar, tambah ramai. Apakah hal itu tambah mengganggu golongan seperti kamu? Pasti itu. Di antaranya apa yang kamu kerjakan di tempat wilayah ini? Apakah bisik-bisik tetangga, Pasti. orang-orang? Udah pasti itu. Terus? Itu ajaran tidak benar. Wih, na'udzubillahi min dzalik. Kalau orang itu ngeyel, saya buat nanti ya sesuka saya. Coba celaka bisa. Wih, ngeri sekali ya ternyata. Kuat-kuatan. Kalau dia nanti sudah berhasil kembali menemukan ibadah dengan tata cara yang benar, dan embel-embel ilmu. Oh, terus yang kamu anggap tuanmu itu, padahal kan orang yang levelnya lebih tinggi toh. Kenapa kok bisa malah lebih tertipunya sangat jauh? Penyebabnya apa? Apa karena nafsunya atau keinginannya atau apa? Ya, dia kan sudah mempunyai banyak ilmu. Di dalam hatinya juga merasa apabila ilmu ini tidak saya sebarkan tidak manfaat. Memang benar itu tidak manfaat. Cuman kalau tata caranya melanggar daripada tidak punya sopan santun daripada dia belajar, disitulah dia akan menganggap dirinya lebih baik daripada dia belajar. Bisikan-bisikan susupi tiap hari, tiap detik, rasa ilmunya lebih tinggi daripada orang lain. Keilmuan-keilmuan yang diharapkan langsung menyatu dalam zat, karena iblis-iblis yang tinggi itu sudah mengambil alih roh dan sukmanya. Na'udzubillahi min dzalik. Dia hanya
wadah hanya manusia saja. Manusia berhati iblis, kalau kamu tahu. Cuman berhati Astagfirullahaladzim. lemah lembut, hanya dijadikan topeng saja. Jadi iblis pun Agamanya bisa. dijadikan topeng saja. Na'udzubillahi min dzalik. Mengelabui manusia, asal kamu tahu itu. Jadi itu pemirsa, semoga paham di konten kali ini bahwa tipu daya iblis itu lebih dahsyat. Itu tatkala tipu dayanya semakin lembut, di mana itu hampir menyerupai dengan ajaran yang sesuai, di mana mereka itu membelokkan dengan cara yang bedanya sangat tipis sekali. Maka perlunya menjaga niat, menata selalu niat dalam rangka ilahi angta maksudi waridoka matlubi itu sangatlah penting. Bisa-bisa saya belokkan niat seperti itu. Loh kok bisa terus? Tergantung kuat-kuatan manusianya. Meskipun kamu niat yang benar. Kalau tidak dilandasi dengan sini yang benar, pasti akan meleot. Yang penting kan manusia itu hanya berusaha. Saya Selebihnya juga berusaha. Allah saja kan gitu Saya toh. juga berusaha. Iya nggak apa-apa. Terus setelah kamu membuat kejadian-kejadian bisikan, lalu wujud nyata menjadi wujud wali agung, wali kutub, dan membuat gangguan-gangguan tadi semua, hal apa sih yang masih ingin kamu kerjakan di tempat ini? Jujur katakan. Jika kamu buang otomatis terpenggal. Ya sesuai arahan daripada Tuhan saya. Apa? Ibadah kamu itu harus diperbaiki lagi. Oh. Kamu jangan tergantung kepada manusia. Kalau kamu mau cepat, ibadahmu diterima dengan Allah, ikuti saya. Itu kamu iblis. Tuhan saya bukan Min saya. dzalik. Saya itu tidak akan mengaku iblis. Iblis pun tidak mengaku iblis ya? Tidak. Aku yang baik-baik aja lah. Wali misalkan. Ataupun para orang-orang utama gitu ya. Terus ini, apa sih yang menjadikan kamu susah untuk menembus daripada sanubari manusia tatkala manusia itu sudah menjalankan amaliyah sekarang ini? Kalau yang benar-benar dan triknya pemirsa supaya Anda tidak gagal paham, itu yang perlu kami sampaikan. Benar-benar dan sulit. Ada satu tapi yang kayak mana? Allah itu mengutus manusia untuk mengajarkan bagaimana cara dia belajar beribadah dengan benar, dan ketika dia dosa kembali bertobat kepada Allah dengan cara yang benar. Disitulah manusia itu mengajarkan kepada manusia-manusia lain, dan ketika manusia itu belajar, dia itu tahu dari mana asal dia belajar, diruntut daripada manusia ke manusia sampai kepada Allah. Kalau itu sudah terlandaskan dengan kuat, kami akan akan kesulitan, bukannya tidak bisa. Itu yang membuat sulit, di mana manusia itu tetap mengikuti jalur guru manusia, pemirsa. Guru kita manusia, bukan mengikuti jalur guru gaib. Nah, itu pentingnya peranan seorang guru pembimbing. Nah, supaya kita tidak salah paham, pembimbing kita itu ya manusia, bisa ngerokok ya bisa ngopi ya bisa, makan ya bisa, kan gitu. Karena manusia bukan gaib. Saya juga bisa merokok. Itu kan versi gaib, ini kan versi nyata. Bisa saya pegang, bisa saya tempel kayak gini. Kurang ajar kamu. Kenapa? Marah kamu? Ini saya berdakwah ini. Kamu masih mau berdakwah? Masih. Saya meluruskan apa yang kamu ucapkan itu. Masih salah saya? Masih harus yang kamu perbaiki. Apanya? Karena kamu. memang saya banyak salahnya sebagai manusia. Ini yang sulit ini. Kalau manusia mengaku kesalahan ini. Karena saya manusia. Ya, saya tahu kamu manusia. Saya bukan jin, apalagi saya bukan malaikat. Kan gitu. Panas ini. Kamu panas. Kalau manusia mengaku kesalahan ini, apa ini yang harus saya cari ini? Kamu kan udah sampai di hadapan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mohon dengan izin beliau, guru saya, perintah masuk. Semakin dalam. Sallallahu.
ambil pasukan dalam tubuh jasad teman-teman saya di sini atau dimanapun dan di rumah ini kosongan semua dengan perintah ini. Jika menolak, melawan, langsung dihancurkan, dilempar ke bumi. Kenapa tidak bisa lepas ini? Ambil. Jika menolak, teman semakin sakit. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Sebenarnya saya tidak Muhammad. mau, terpaksa saya. Terpaksa harus diambil. Assalamualaikum malaikat dalam air zam-zam asma yang sudah dikelilingkan di tempat ini. Saya mohon Pasukan saya yang sudah menyebar terkunci. Sallallahu alaihi Muhammad. seluruhnya. Dalam jasad ibunya itu, bunyainya, bapaknya. Kalau untuk yang sudah kembali ke dalam jasad Tuhan saya, itu bukan urusan saya ya. Emang Tuhanmu nggak bisa diambil sekarang? Nggak bisa. Iblis pengambil yang tingkatan berapa? Tinggi yang saya sebutkan tadi. 80 itu. Anu. Na'udzubillahi. Kunci. Apa yang kamu tahu dari orang-orang yang di sini keluarkan semuanya. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Keluar. Keluarkan semua. Susah-susah ini saya dapatkan. Temati semua roh, semua sukma dan setiap saripati tubuh keluar. Keluar semuanya. Terus keluarkan. Buat gangguan-gangguan itu di tubuh ibu saya itu buat itu apa? Pasukanmu sekalian ya. Ambil. Tidak mau. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa ya saya mendapatkan Saya mohon itu? semua efek negatif yang mewujud menjadi nyata, gangguan-gangguannya seluruhnya tanpa terkecuali gabung ketarik ke tangan kanan saya. Saya laporkan nanti kepada Tuhan saya kamu. Awas saja kamu. Laporkan saja. Saya kan udah bilang bebas toh. Saya meninggal sekarang kalau Allah menghendaki ya nggak apa-apa. Besok nggak apa-apa. Karena hakikatnya manusia nanti kan pasti akan meninggal pada waktunya. Iya toh? Iya Pak ya. Tidak mau saya menjawab. Kalau kamu jual ya mungkin dibeli toh. Udah semua pasukanmu. Kotoran-kotoranmu yang masih tersisa buat panas. Bismillahirrahmanirrahim. Terkunci lempar. Masuk. Kenapa yang luar suruh saya ngambil juga? Ambil semua. Perintah. Satu jangan ada yang tertinggal. Sehat Mas. Nah ini shoot sebentar Mas. Ini salah satu jamaah dari Pak Hakim yang sudah belajar amaliyah ya. Udah Mas. Kurang sopan karo guru. Saya kurang sopan. Harus sih. Gimana? Ngajeni toh karo wong tua. Ya saya ngajeni toh, menghormati Anda lebih tua umurnya ya toh. Tapi ya cara apa bahasanya memberikan penghormatan kepada iblis itu gimana? Karena beliau guru saya juga menyampaikan cara menghargai iblis itu ditempatkan pada tempatnya toh. Seperti itu. Udah kayak mana? Kalau kamu dusta itu ketahuan loh. Aduh. Ya terserah kamu. Sudah tidak bisa menyampaikan kejujuran lagi. Ya buat sakit bapak saya, ibu saya itu ambil perintahnya masuk kamu sini yang paling kuat, iblis terkuat. Sallallahu alaihi Muhammad. Allah. Itu sudah menempel itu. Ambil, tidak peduli.
Jangan kamu butuhkan, biar saya ambil. Ini abangmu ini membuat panas asli ya. Oh, ya. Saya kan sudah bilang, apa? kan energi saya dan energi kamu. Oh ya nggak apa-apa tuh, ada kipas kok. Iya toh? Satu. Cuman itu ya hanya benarnya lebih parah itu. Bukan keluar malah masuk semua. A'udzubillahi min dzalik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mendengar untuk menguji setiap ilmu dari seluruh ilmu di terpuji. Ngerti wae kowe lagi dipantau. Ngerti wae kowe lele. Temen kowe. Saya tidak tahu. Bentar, Wah, saya nggak pinter. Terkunci. Gerak-gerikmu itu sudah diketahui. Kalau memang dia membunuh saya nggak masalah, saya siap kok meninggal sekarang ya alhamdulillah, besok ya nggak apa-apa kan gitu loh. Ya, keyakinan dia. Iya toh. Benar salah itu. Ya, yang menganggap benar itulah yang harus dikoreksi. Golongan kamu berarti yang membenarkan kan. Diam saja kamu. Nah, nanti semua pun ada konsekuensinya masing-masing yang Ada akan masanya. diberikan oleh Allah. Ada masanya nanti. Dan juga saya mohon apapun yang dimiliki sekarang ini semua menghilang aku. hilang kemana? Coba terkunci dalam jasad. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Yang di dalam bumi ini otomatis dibelaskan dalam lagi. Mata-mata yang sering memata-matai saya dan siapapun teman-teman saya otomatis semakin terkunci. Sallallahu alaihi. Wis. Tak dongakno wae panjenengan ben ora luras pikiranmu. Ben ora lurus. Ben ora minggat-minggat. Tak puji-puji wae ya sampean. Saya ingin pujian kok, justru senang dicaci maki saya. Duh, ora mempan itu caci wae. Aku seneng lho mbok caci. Dipuji to apa to aku? Piye iki carane kan caci? Loro ya ora iso. Lho. Kok iso ngono? Ora mempan ilmuku. Jangan bohong. Sto, andu aku. Kamu sedikit mendapat perintah untuk mengambil bagian-bagian yang sesuai untuk kamu dan pasukanmu. Kamu Wih, sudah jatahe tuanku, tanduk levelmu bertingkat-tingkat bertambah. Sallallahu alaihi Muhammad. Yo. Wis ngene ngene. Piye? Dia kan menganggap keyakinannya benar. Itulah saya mengambil dengan cepat dan mudah. Ini kan caramu. Ini kan sentak piringin ge. Yo tak cukupi. Dijen ge karo tuanku yo nang. Sumber-sumbernya semuanya saya mohon. Semuanya. Sallallahu. Dah. Tidak tertinggal sedikit pun, langsung dilempar oleh malaikat yang di tempat ini. Saya mohon laruhi malaikat dari azan asma, dari zikir, dari apapun dengan izin beliau baru saya. Semua malaikatnya tambah kuat powernya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Yang ada di dekat kami dan satu kendaraan dengan kami otomatis keluar. Sudah. Dia hanya mengamankan, sudah cukup mau ben iso ucul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya mohon doa beliau guru saya. Langsung luar rantai terikat semua. Apa yang terjadi? Insyaallah.
Tidak ada yang tergores sedikit dalam tubuh mediator ini dan efek-efeknya langsung dilempar, ditempatkan di tempatnya yang semestinya. So, tutup tali kunci salat. Tidak bisa kembali lagi. Salat. Efek-efeknya menguap hilang. Keluar semua. Sehat mas. Udah mas, nggak usah bengong ya. Seperti yang diajarkan Hakim itu dipraktekkan di dada. Oke. Sama bunyainya itu yang diajari dipraktekkan istrinya. Banyak hal. Alhamdulillah pemirsa, itu tadi disimak dipahami bahwasanya gangguan energi negatif di waktu-waktu sekarang ini bukan lagi gangguan-gangguan ringan, ya sifatnya hanya secara jasad, tapi ini sudah merambah kepada hal-hal gaib yang tipu daya ke iman itu sangatlah besar. Maka kita sebagai pribadi manusia perlunya memiliki landasan iman yang kuat dan juga guru yang memang menjadi pegangan kita. Karena apa? Semoga saja dari hal itu jika sudah dikerjakan secara benar dengan tatanan niat yang benar, maka Allah mengizinkan dan meridhoi memberikan keselamatan kepada kita. Itu yang kami sampaikan. Jika pemirsa memang memiliki niatan kuat untuk belajar amaliyah, terkhusus di dekat wilayah Tegowano di Kabupaten Grobogan ini, silahkan datang ke tempat rekan kami, yaitu Pak Hakim atau Hakim. Nah, nanti kontak personnya bisa saya berikan. Kalau enggak gitu, kurang lebihnya itu yang kami sampaikan. Tetap niat belajar harus ditata, dan juga gangguan-gangguan saat belajar pun banyak, tapi jangan patah semangat. Tetap semangat dalam memperbaiki diri masing-masing. Kurang lebihnya itu saja dari kami. Jika banyak kekurangan, kesalahan itu karena kebodohan kami sebagai manusia. Jika banyak hal-hal baik itu bukan dari kami datangnya, melainkan semuanya tetap dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jika menurut kita manusia salah, belum tentu menurut Allah itu salah. Dan jika menurut kita benar, belum tentu menurut Allah itu benar. Tetap semangat memperbaiki diri masing-masing dengan cara yang benar, melalui jalan yang benar pula. Nah, itu yang kami sampaikan. Tetap semangat, yang muda, yang berkarya. Jangan lupa ngopi dan bahagia. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.